Parinaya
Pramesu wicacara weramani sikapadang samadhiyami. Pramesu wicacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Silena niputing yanti tasmasilang wisodai. Amarante Sadhu Sadhu Sadhu. Mari kita memohon Dhamma Desana kepada Bante dengan membacakan Aradasa Dhamma Desana. Yang dilakukan berbanyak dan kita suara kedengaran. Oke. Saya nanya di sana. Di sini. Nanti yang lambat kan terlambat saja. Silahkan di sini bagus. Nanti kalau udah rapi baru kita mulai. Yang merasa depan kosong punya diisi dulu. Siapa tahu kita ada apa. Ya, mulai ya. Dan saya bisa panggil. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato
Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai peranan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai peranan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai peranan sempurna. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini bahasan kita apa ya? Abhidhamma dan hubungannya dengan meditasi. Itu ya. Perlu beda nggak? Perlu beda nggak? Kalau perlu beda saya bisa keluar. Atau nggak usah ya? Nggak usah lah ya. Kira-kira ya. Kita kalau nggak paham tanya-tanya. Ya. Oke. Kalau di sini kan dekat sama Asen Kemenda, mungkin sebagian besar udah pernah belajar Abhidhamma ya. Sudah belajar sudah Abhidhamma? Nggak ngerti. Ya, dia namanya orang belajar. Gak apa-apa nggak ngerti juga. Ya. Oke, nanti Baca akan jelaskan mungkin lebih gampang lebih mudah lagi. Mungkin nggak pakai bahasa Pali, pakai bahasa Indonesia aja langsung. Langsung ke hubungannya dan pengertiannya aja langsung deh. Nanti kita nggak pusing-pusing belajar ya. Apa sih hubungan Abhidhamma dengan meditasi? Kalau buat saya memang sangat berhubungan, sangat erat hubungan. Bahkan saya punya kalau orang meditasi tapi dia tidak ada Abhidhamma, kayaknya bakal tersesat. Ya. Karena kalau kita pelajari Abhidhamma dengan sungguh-sungguh, apalagi kita sudah mengerti, nanti Abhidhamma itu bisa jadi peta. Peta apa? Peta untuk menemukan harta karun kebijaksanaan. Ya. Karena Abhidhamma adalah inti sari ajaran Buddha yang ujung-ujungnya isinya adalah kebijaksanaan. Ya. Tapi kebijaksanaannya macam apa? Nanti kita pelan-pelan pikir-pikir dulu. Ya. Saya akan mulai dari Akusala dulu. Ya, dari Akusala nanti ke Mahakusala, terus nanti kita ke Roh Utara. Kita hubung-hubungkan apa ada nanti hubungannya Abhidhamma dengan meditasi, ya. Oh sangat erat sekali, sangat erat sekali. Sekarang kita mulai dari Akusala. Akusala itu kalau di Abhidhamma kan isinya cuma 3 ya. Loba, dosa, moha. Dia maaf aja ya teman-teman sekalian. Kalau watak Anda lebih dominan dengan yang 3 itu, nanti ketika Anda meditasi Anda pasti akan mengalami kesulitan. Pasti. Ya. Karena nggak konek. Ini di depan masih konek loh. Jamnya betul deh. Betul deh. Ya betul lagi. Ini penting ya buat kita itu teman-teman. Nanti kalau Bante ngomong bahasa Pali Anda ngerti, Anda boleh Bante saya nggak ngerti bahasa Pali itu apa ya terjemahan itu baik. Langsung aja ya nggak apa-apa diterusin nggak masalah. Ya betul lagi. Yang aku salah dulu. Aku salah itu isinya kan loba, dosa, moha. Ya. Kalau Anda ya, punya watak seperti itu, ya, atau mungkin salah satunya, maka ketika nanti ada meditasi, Anda akan mengalami kesulitan besar. Ya, kenapa? Karena Akusala nggak ada hubungannya dengan meditasi, sangat bertolak belakang. Nanti Anda perhatikan ya, saya akan jelaskan apa itu Akusala, apa itu loba, dosa, moha. Karena ini nanti menyangkut karakter manusia. Nanti kalau orang kalau hidup dia punya karakter loba yang kuat, ketika meditasi nanti banyak maunya, runtuh terus. Coba ya. Terus nanti kalau dia lebih condong, lebih dominan nanti karakternya dengan dosa mula cita, nanti ketika meditasi dia banyak nolaknya. Ya, protes terus. Oh panas lah, banyak terlalu panas. Ya, ada aja yang kurang. Nanti dia pasti kelahi terus. Sama dengkulnya dia kelahi, sama teman duduk sebelah dia kelahi. Ya mungkin nggak secara fisik, tapi batinnya
ketiga yang paling parah yang ketiga, moha. Ya, dia meditasi bukan dia pengen melepas, tapi pengen mengejar sesuatu. Nah ini kalau Anda punya 3 watak ini, nanti ketika Anda meditasi, Anda pasti akan mengalami kesulitan. Anda tidak akan pernah bisa maju. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai. Karena seperti yang bilang tadi, meditasi mengajak kita untuk belajar berlepas. Ya. Tapi kalau yang tadi itu, loba itu bukan lepas, itu mendekati, mengejar. Nah, terus meditasi mengajak kita untuk jadi orang sabar. Ya. Tapi kalau dosa sama kita orang penuh kebencian. Tidak sama. Meditasi nanti akan mengajak kita untuk jadi orang bijaksana. Tapi kalau moha itu bodohnya kamu. Ya, parah. Ya, nggak bisa bedakan mana benar mana salah. Ini kalau 3 watak ini Anda punya, harusnya Anda mulai berubah dulu. Ya, perbaiki dulu karakter Anda. Ya, tapi teman-teman semua susah dulu berubah karakter. Ya, karena kita kan nggak tahu nilainya dari mana. Ya, kalau Anda kemarin sebelum menjadi manusia yang jadi binatang itu repot lah. Otak binatangnya suka ke bawah. Ya, kalau Anda dari kehidupan sebelumnya, Anda dari alam setan, itu repot juga. Ya, watak nggak puasnya itu ke bawah. Yang paling parah kalau Anda dari watak dari alam neraka, itu jahatnya di dalam. Orang jahat mana bisa meditasi? Jangan meditasi, kebaktian yang mau. Ya, wihara yang mau, tidak bisa. Jadi watak kita, karakter kita yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya, terus yang kita tunjukkan setiap hari, yang orang-orang di luar sana itu. Nanti itu bisa kita lihat ketika orang meditasi. Ya, kebetulan berarti kan memang pribadi seperti ini. Setiap hari ketemu orang baru, ya, ketemu orang meditasi baru. Ya bukannya pakai sakti, ya bukan berarti bisa banyak pikiran orang enggak. Dan tingkah lakunya, oh tidak nulis, oh itu logam cita. Ya, kan tidak nulis, oh itu dosa cita. Dari muka kita buat. Ya, apalagi pas dia ngomong nggak ukur kalau bahasa baca ke ukur. Lo binatang, dia ngomong. Kesehatan dari ngomong. Iya. Bisa kita baca, tapi ya bukan berarti bisa baca pikiran orang ya enggak. Tapi cuma belajarnya kan dari memang ada buktinya, ada pakemnya gitu. Ya. Kalau kayak orang psikologi mah ada sekolahannya, kalau bagaimana sekolahnya, ya sekolahnya otodidak, universitas terbuka. Jadi bisa lihat nih orang ini orang wakatnya gitu. Makanya Anda hati-hati ya kalau mau sama bapak ya. Dan bisa kebaca, mudinya bisa kebaca. Ini orang yang bisa. Jadi watak itu dari abidama itu yang pertama itu aku salah itu ada harus paham dulu. Aku salah itu apa? Loba, dosa, moha. Nanti ada coba berenung dalam keseharian hidup yang Anda jalani itu kira-kira karakter mana yang mendominasi yang Anda punya? Saya nggak tahu ya. Yang paling tahu Anda sendiri. Makanya suka merenung. Ya, kan orang bijaksana kan bisa dari orang ini. Kedua, cinta banyak-banyak, suka introspeksi. Jangan suka perhatiin yang di luar orang lain, jangan perhatiin, tapi diri sendiri tidak diperhatiin. Coba deh Anda sendiri introspeksi, masuk ke dalam, Anda kenali diri Anda. Ini saya watak saya yang dominan nih. Karena banyak watak yang kita punya, tapi pasti ada satu yang dominan. Yang paling kuat. Kalau Anda tidak ubah, itu akan jadi karakter Anda permanen. Tapi ya semuanya masih bisa diubah. Ayat 3 itu sudah paham dulu. Watak setan, loba itu setan, ya, dosa itu neraka, moha itu binatang. Di sini ada nggak yang seperti itu? Ada, tapi malu pasti. Ya, kalau yang 3 jelek itu kita sudah paham. Nanti banyak jelasin ciri-cirinya seperti itu. Ya, terus yang berikutnya
tiga yang baik, musala, atau bisa juga dia bermaha musala. Ya, yang tiga yang berikutnya analoga, arusa, amuha. Ini bakal Anda kualifikasi. Kalau Anda punya tiga ini, pasti Anda akan maju berkomunikasi. Pasti. Ya, apa itu aloga? Sifatnya cuma melepas saja. Jadi dia berbuat baik, nggak ada pemberi. Ya, nggak ada pemberi apa, dia nggak ngerti nanti hasilnya apa, karena memang kecenderungannya dia melepas. Ya, di hati kapugalan. Jadi ada orang berbuat baik tapi masih pemberi, ada nggak? Ya, tapi nanti yang kita nanti kita bahas pelan-pelan, nanti dipaham. Nanti ketika ada meditasi, watak mana yang harus kita ikut sertakan gitu. Ya. Jadi arupa itu kalau terjemahan bebasnya tidak serakah, itu ya. Ya. Tapi kalau bahasa orang meditasinya, apapun yang dia kerjakan dalam hidup ini, sebaik-baik apapun yang dilakukan, udah nggak ada apa. Karena dia sudah tidak mau bikin nama lagi, dia mau dirinya cuma melepas. Iya. Nah itu arupa. Watak ini paling terpakai kalau kita mau meditasi. Karena kalau dalam keseharian orang punya watak ini, dia melepas. Ketika duduk ya udah asik. Kalau kayak pesawat dia tinggal take off, duduk udah terbang. Ya. Asik ya. Karena lepas aja, cuma itu aja. Dia nggak pusing dengan apa di sekitarnya, walaupun tempatnya mungkin agak sedikit panas, agak sedikit bising, agak sedikit apalah. Pokoknya dia udah nggak banyak menunggu. Ya semuanya ya sudah. Emang adanya itu. Jadi dia cuma nerima aja. Watak orang yang aloba itu, ya, di satu sisi ketika dia berbuat baik, dia melepas. Ketika dia nerima yang buruk, dia cuma nerima aja. Ya, nggak pusing. Jadi dia nggak protes, nggak apa-apa, nggak banyak. Udah cuma diam aja. Yang baik dilepas, yang buruk dilepas. Nah itu watak. Ya, itu watak. Arusa, aloba. Tapi kalau arusa ya. Jika orang punya watak arusa, itu menjadi tadi orangnya sabar. Ya. Beda dengan dosa mula kita yang penuh penolakan. Dikit-dikit protes, dia pusing kalau gitu ya. Capek. Nurut mulu. Padahal kayaknya udah sempurna perasaannya, masih kurang apa sih? Ada sifatnya seperti ketemu yang gitu. Ya. Dulu warga pernah tinggal di tempat yang kurang nyaman, terus sekarang kita berarti sih banyak yang nyaman. Ada yang bilang ini tempatnya kurang nyaman, berarti kurang nyaman. Dia pulangnya laporkan juga. Bisa kurang nyaman, apa yang kurang bagi kita? Kurang apa ya? Di tempat nyaman sekali. Oh ternyata dari watak itu, ya, dia menuntut terus, nggak ada itu. Nah kalau orang begitu, meditasi dengan bosan pulang itu, buang waktu, ya, makan tempatnya. saya tumpah, dia nggak ada gunanya. Karena tadi itu semua yang ada pasti udah konflik terus, jadi gara-gara dulu. Kalau adosa itu wataknya ini ya orangnya sabar, ya dia nggak suka ribut, apa-apa, ya udah, jadi banyak udah ya udah, kan asik kan kalau gitu kan, ya jadi cuma nerima aja, enak nggak enak, ya udah apa-apa mahalnya ini, kan jadi orangnya nggak banyak nuntut. Nah kalau udah bisa begitu, nanti ketika meditasi nggak banyak nuntut, cuma nerima aja. Ya, ketika dia duduk meditasi cuma nerima, kan berarti dia sudah belajar lepas. Nah, dan meditasi ngomong tujuannya kan melepaskan ya. Iya. Terus amoha apa? Ya amoha itu banyak kebijaksanaan. Kalau orang punya bijaksana dalam hidup, nanti dia bisa membedakan dengan jelas mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Dia bisa bedakan seperti dia melihat hitam dan putih.
Ya, orangnya cerdas, tapi maaf ya, bukan cerdas intelektualnya, tapi cerdas spiritualnya secara batin. Kalau mungkin bahasa Bidama ada di Sobana Cita namanya Paku Nyata, cekatan sekali. Dia tahu harus bagaimana. Dia tidak perlu banyak bertanya sama Anda, karena dia tahu harus bagaimana. Ya, nah, kalau Anda punya watak itu, amunga, nanti meditasi itu Anda tahu harus bagaimana. Ya, saya bedanya nggak ada, nggak memadai kalau buat tanya Bante, karena daya Bante besar sekali. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, yang penting Bante ngomong, Anda paham, Anda ngerti. Ya, biasanya sih kalau belajar Bante ada pertanyaan tapi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, loba, dosa, moha, Anda sudah dengar. Loba, dosa, moha, Anda sudah dengar. Lalu Anda pernah belajar Abhidhamma sama Bante Keminda. Di situ nanti ada pembagian cita. Kita belum masuk ke cita ya. Itu ada pembagian cita. Aku saat cita 12, ya. Ada Sobana Cita 24, ya. Ada Rupa Wacara 15, Rupa Wacara 12, Pertukara 8, 40. Nah itu ada apa? Ya silakan mah. Ya mah. Ntar ya kita dulu. Silakan. Di depan itu masih kosong, di depan masih ada. Jelas. Oke, tadi kan Bante sudah selesai secara singkat loba, dosa, moha, loba, dosa, moha. Anda mau tanya? Kalau ada yang mau tanya, pasti kasih waktu mungkin 10 menit. Kalau enggak, nanti kita lanjut. Sudah paham belum? Loba, dosa, moha. Anda paham? Watak loba itu watak apa? Dosa itu watak apa? Moha itu watak. Nanti Bante akan lanjutkan. Bante kembali sedikit agar Anda tahu Anda siapa. Ya. Kalau bahasa Bante, bahasa kasarnya biar tahu diri. Iya. Ini bukan tahu diri yang bahasa orang Betawi, bukan, ya itu kasar ya. Dasar nggak tahu diri, bukan itu. Bisa biar kita mengenal diri maksudnya. Kalau tahu diri bukan dasar ya. Dasar tahu diri. Ini biar kita mengenal diri, biar tahu diri, biar tahu ini shopping ya, yang lembut biar tahu diri. Oh ternyata saya lebih dominan binatang Bante itu. Iya. Oke, kita pulang lagi ke awal lagi ke loba dulu. Loba mula cita itu kalau kita nanti samakan dengan watak manusia, itu manusia lahir dengan watak setan. Ya, Anda tahu bahwa watak setan apa? Dari sejelasinnya, setan itu digambarkan sebagai makhluk yang selalu haus dan lapar. Artinya tidak pernah merasa tercukupi. Orang itu tidak ada puasa. Orang seperti itu nanti ketika meditasi tidak bisa, karena susah dipuaskan. Nuntut terus, ya. Jadi kalau Anda punya watak setan, rumah dulu deh, ya, karena itu tidak sangat support waktu kita meditasi, malah sangat-sangat jadi penghalang besar. Jadi loba itu watak setan. Anda punya tak watak itu? Punya loh, ya, punya. Kita semua punya watak setan. Watak setan itu digambarkan sebagai makhluk yang selalu haus dan lapar. Ya, bukan mulutnya, bukan perutnya, maksudnya batinnya. Batinnya selalu haus, batinnya selalu lapar, menuntut terus, tidak ada cukupnya. Udah semuanya ada, masih kurang.
Kenapa bisa begitu? Watak setannya dominan. Nah, kemungkinan besar tuh kalau orang punya sifat itu, kayak sih dia ada dalam setannya. Iya, benar-benar. Dia biasanya di dalam setan. Nanti kalau mati, jadi setan lagi. Kan jejaknya nanti dibikin. Watak setannya kan ada, nampak di kesalahan. Ya, nah itu loh buat kita. Jadi kalau Anda ketemu orang seperti itu, Anda sendiri merasa Anda seperti itu, ya berarti Anda keturunan setan. Dan Yosi itu satu. Kedua, dosa mulai kita itu malu neraka. Enggak, jangan pernah jahat. Ya. Watak neraka itu aduh jahatnya ampun itu manusia. Dengki kalau bahasa wakil ininya penuh dengan rencana jahat sekali. Ininya kalau bahasa orang Tangerang busuk ya. Jadi dia penuh kemarahan, penuh kebencian, siriknya mengganggu. Ya, kalau melihat saingannya senang, dia susahnya mengganggu. Kalau melihat saingannya susah, dia senangnya mengganggu. Coba ya, jahat sekali orangnya gitu. Ya, kalau sudah kita dulu silakan aku Aceh. Kayak di TV ya ada ikan. Ya nggak apa-apa, ya itu juga ada iklan. Kan, nggak ada yang salah. Jadi biarin lah. Benerin aja. Watak dosa itu, dosa mula kita itu, orang itu maaf ya, wujudnya manusia, tapi dalamnya kalau bahasa teman kita yang Kristen dalamnya iblis, jahatnya enggak, penuh iri hati, penuh kebencian, ya, tidak ada lembut-lembutnya, tidak ada meta-metanya, keluar dari meta karuna mutawafika, lawan dari meta karuna mutawafika. Itu orang yang lahir dengan kekuatan dosa mula kita. Akarnya di situ. Jadi orang ini jahat sekali. Ya, di sini sih kayak enggak. Misalnya orang itu ada yang dicabut riu. Ya, yang jadi preman-preman pak, yang jagoan. Yang akhirnya di tempat-tempat yang itu adalah jagoan-jagoan yang jelas. Ya, orang yang penuh kemarahan, gampang sekali membunuh orang. Pokoknya buat dia usaha itu gampang, dekat sekali. Nah di sini sih kayaknya nggak gitu lah. Kita nggak mungkin lah kita dengan nama kita meditasi wataknya seperti itu lah, nggak mungkin. Walaupun mungkin ada, tapi kayaknya nggak separah mereka. Ya, moha itu watak binatang. Ya kita punya nggak watak binatang dalam diri kita? Punya. Binatang itu apa sih pada ciri-cirinya? Binatang itu digambarkan sebagai makhluk yang tidak punya etika, tidak punya sopan santun, tidak punya tata krama, ya, sama mau dia, egosnya enggak, yang penting gue senang, orang lain mau tahu, ya, itu watak binatang, mohanya luar biasa, ya, udah bodoh jahat lagi, udah bodoh sombong lagi, ya, itu binatang, ya, kayak gorila. Udah salah, udah ada. Nah, itu watak binatang. Jadi dia udah bodoh, tapi sombongnya enggak. Ya, udah bodoh jahatnya enggak. Itu watak binatang. Egosnya juga minta ampun. Dia selalu silakan sih, masih ada depan sih. Silakan depan masih ada. Jadi yang disebut binatang itu ya itulah moha itu, ya moha itu. Jadi dia bodohnya minta ampun. Nah, seperti kalau bahasa Buddha, bahasa Dhamma, kalau dengar Dhamma dia seperti sendok yang belum sayur. Udah dengar nggak? Ya, mau itu sayur enak kayak apa nggak tahu rasanya.
Tidak. Dikasih dhamma segampang-gampangnya, baca capek jelasin. Kalau masuk tuh, mana dia dari debat pantai, ke sana pantai. Ya udah, kita situ yang benar. Jadi capek orang yang mukanya tebal itu dia tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kadang-kadang logiknya terbalik. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Nah, orang kalau punya watak seperti itu, ketika meditasi ngaco, udah ngaco terus. Ya, yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Banyak kan orang meditasi berdebat tuh. Cuma gua yang paling benar, cuma gua. Ya, metode gua yang paling bagus itu masalah. Ada yang gitu ya. Nah itu orang meditasi tapi pakai watak binatang, pakai watak hewan. Watak yang tiga itu malu lah kita. Udah meditasi lah, guanya kayak setan. Ya, saya sana sini, Allah guanya kayak binatang. Ya, kan malu kita. Itu orang meditasi gimana? Ya, gurunya siapa? Enggak, gurunya disalahin. Udah murid yang bego ya. Ya, karena kita kalau udah meditasi kita boleh membesar guru kita loh. Hati-hati loh. Ya, kalau kita sudah meditasi, oh saya muridnya Pak saya dong. Saya muridnya bukan itu saya dong. Bodoh amat, saya muridnya Buddha. Apa itu? Nah, nanti kalau Anda nanti itu tinggal tuh watak-watak itu ya. Karena kita ini kalau baca silang, kalau kita sudah sering berwihara, sering meditasi, itu sebenarnya kita jadi dhamma duta terseluk dengan belum resmi. Orang nanti akan lihat kita, orang meditasi begitu. Yang tadinya pakai meditasi, ngajarin. Masih bilang gua kan yang meditasi. Kita gua meditasi kayak dia lagi. Amit-amit. Ya, kita bukan jadi dhamma duta, kita rusak dhamma aja. Ya, bukan jadi dhamma duta. Ini yang perlu kita salah pahami. Ya, kita meditasi karena mungkin tidak punya panduan, tidak punya pengertian benar. Akhirnya dia duduk merem lihat. Tapi cuma duduk merem doang. Nggak dapat pengertian apa waktu dia duduk, pelajaran apa yang dia ambil waktu duduk. Karena nggak dapat apa-apa waktu duduk, keluar pun nggak dapat apa-apa. Di keseharian pun nggak nampak apa-apa, sama aja waktu nggak duduk. Ya, saya nggak kalau begitu meditasi. Bisa yang betul, saya yang betul. Ya, karena kita kalau kita meditasi mereka bilang, ini kita sedang jadi dhamma duta, tunjukkan dhamma itu apa di luar situ. Ya, lewat apa, Bante? Lewat perilaku Anda, lewat karakter Anda, ya. Lewat ucapan Anda, nanti Anda jadi dhamma duta. Ya, bagaimana caranya Bante? Nanti kalau kita meditasi, nanti kita bisa jadi mendapatkan hasil dalam meditasi. Yang nomor satu, Bante bilang Anda harus punya pengertian benar dulu. Kalau Anda tidak punya pengertian benar, aduh susah lah. Guru sebagus apa, guru sebanyak apa, ya sedekat apapun Anda dengan guru Anda cuma buang-buang waktu guru Anda. Ya, Anda juga cuma buang-buang waktu Anda percuma. Sayang kan waktu cuma kebuang-buang nggak ada gunanya. Ya, nah itulah hubungan abhidhamma dengan meditasi. Nanti saya itu kan baru sila itu karakter loba, dosa, moha, loba, dosa, moha. Jadi kalau Anda sudah mulai senang meditasi, Anda harus pakai 3 yang baik. Aloba, dosa, moha. Apa itu aloba? Itu orangnya murah hati, nggak senang berbuat. Ketika dia berbuat baik, ya kalau rumahnya sih harusnya kita tehetu kabugala harusnya ya dengan 3 akar harusnya. Tapi kan kita kan namanya manusia kan ada yang 2 akar, ada yang aloba, dosa tapi mukanya masih tebal, berbuat baik masih pamrih, masih banyak pengen dapat ini, dapat itu, masih harap ini, harap itu. Ya nggak apa-apa lah daripada enggak. Ya, tapi kalau Anda berbuat baik, kalau saya bilang sih jangan tanggung-tanggung. Rawe-rawe rantas malam-malam utuh. Iya, kayak ayat-ayat di Surabaya. Ya jangan tanggung-tanggung kalau berbuat baik, jangan setengah-setengah. Ya,
Kalau kayu rokok jangan tinggalin puntung, makan sekalian. Iya, habisin sekalian. Maksudnya udahlah jangan tanggung-tanggung lah jadi manusia. Kamu kebawa baik sekalian, jangan separuh-separuh itu. Ya, nanggung gak jelas. Nanti nggak tuntas kerjaan. Ya, kalau mau tanggung, ya udah habisin, selesai semua. Nah, ini kalau kita berbuat baik, udah kita pakai 3 akal lah. Ya, walaupun kita belum punya 3 akal, nggak apa-apa. Yang penting kita udah pakai 3 akal. Apa 3 akal itu? Aroma bisa moha. Ketika Anda berbuat baik, Anda berbagi, baik itu materi, baik itu spiritual, Anda sudah tidak mengharapkan pamrih. Ya, berbuat baik kan bisa materi, kan bisa spiritual, bisa kan. Kalau materi kan bisa berdana. Ya udah, Anda berdana, nggak ada pamrih. Anda praktek berjamaah, meditasi, nggak ada pamrih, emang Anda nggak mau apa-apa lagi, Anda sudah punya semuanya, sudah cukup. Ya, karena kita intinya belajar, latihan, praktek, tujuannya adalah kekosongan, bukan pengen bikin kamar baru lagi, bukan. Ya, itu ya yang lupa. Jadi kalau Anda punya watak seperti itu, nanti ketika Anda meditasi, gampang. Silakan. Ya, gampang. Anda duduk pun nanti Anda akan bersahabat seperti perahu melaju, tidak ada rintangan. Aroba. Kenapa? Orangnya mudah puas, batinnya penuh dengan rasa cukup. Jadi kita meditasi, dia sudah tidak menuntut apa-apa lagi, dia cuma menikmati hidup. Ya itu yang bisa dibilang diam itu mas, itu dia. Ya, jadi Anda cuma diam, tapi cukup. Diam, itu yang disebut diam tapi mas, tidak sekali. Ya, karena bahasanya diam itu tidak. Nah, kalau Anda sudah bisa dalam keseharian biasa melepas, meditasi ya buat Anda nggak ada susahnya. Mau kapan pun Anda bisa. Ya mau di wihara jadi, mau di Mapulia, mau di rumah pun bisa. Anda nggak harus ke puncak, nggak cari tempat yang sejuk. Enggak. Di samping kulkas di rumah bisa. Kan gampang. Kalau nggak punya kulkas beli es. Jadi kita tidak menuntut tempat, tidak apa menuntut keadaan apa. Udahlah adanya aja. Ya, panas kayak dingin kayak waktu pada saya tinggal harus meditasi itu panas benar. Ya. Badan saya berbahasa, makanya mau protes, takut dibilang ini bangkit, protes, mampu. Ya udah, nerima aja. Ya, syukurnya udah biasa nerima, jadi nggak pernah protes. Jadi gue harap masang AC dong, gitu. Harusnya apa-apa. Jadi cuma nerima aja. Nah, kalau kita sudah punya watak nerima, nanti kondisi apapun kita udah nggak protes lagi. Ya, kalau kita sudah tidak lagi proses sama kehidupan, nanti kita nggak konflik lagi. Ya pasti dah, nanti jamin dah. Kalau Anda sudah tidak lagi protes dengan apapun yang Anda terima, enak tidak enak, nanti Anda nggak akan berantem lagi. Ya, rest in peace, istirahat dalam. Ya karena kita meditasi pengen istirahat dalam. Kalau Anda punya watak begitu, udah pas ketika Anda duduk, Anda istirahat, nggak kerja lagi. Karena saya perhatikan ada orang meditasi tapi kerja. Dari mukanya kelihatan. Muka orang istirahat sama muka orang kerja beda nih. Kalau muka orang istirahat itu tenang, damai seperti danau. Kalau muka orang kerja itu kayak laut kena badai. Ambak-ambakan mukanya. Ruwet kayak meditasi juga. Ya. Dan harusnya meditasi mah nggak ruwet gitu ya, diam aja kali ya, ngapain sih ya, jadi gitu. Kalau orang meditasi aloba dia sudah punya, adosa dia punya, ini satu paket sebenarnya ya. Kalau Anda aloba sudah punya, adosa sudah punya, Anda punya modal besar ya. Adosa itu apa bentuknya? Ya itu bagian juga. Di satu sisi dia sudah tidak menuntut apa-apa. Di sisi yang kedua, adosa dia sudah tidak menghindari apa. Beda kan nggak? Menuntut sama menghindar beda nggak? Kalau menuntut masih memaksakan kehendak, betul ya?
Kalau menghindar itu menolak kenyataan. Jadi kalau Anda sudah tidak menuntut apa-apa lagi, Anda sudah tidak menghindari apa-apa lagi, berarti Anda sedang berhenti, sedang istirahat. Masalahnya banyak yogi pas istirahat bingung gerak apa. Ya, banyak yogi pas dia diam, duduk, dia hening, napasnya hilang, bingung ya. Napas lagi, kenapa? Takut mati. Ya, ada yogi-yogi gitu. Ada ketika dia sudah mulai tidak mengejar, dia mulai tidak menghindar, dia mungkin dapat inti yang nggak tahu lah namanya apa, ya yang mesti dapat sensasi apa. Kadang-kadang mungkin indera keenamnya terbuka, ya tak. Ada yang bilang dibawa ke sono ke sini, lorong ini, melek matanya. Kenapa? Takut nggak bisa pulang, Pak. Ya. Itu orang dikasih pakai moha, bodohnya minta. Ya. Kapan-kapan kita pasti semua mati, itu ya. Mati akibat meditasi itu mati yang terhormat. Anda mau mati akibat meditasi apa lagi ngelamu? Apa kesakitan? Apa ngambek? Setruk mati. Nah, mati terhormat itu waktu meditasi. Banyak orang waktu meditasi dia tidak pakai pannya, masih pakai moha. Jadi ketika dia mengalami sesuatu, dia masih main perasaan. Ya, karena dia meditasinya bukan pakai kesadaran, tapi masih main pikiran. Nah ini yang harus kita pahami. Karena orang meditasi kalau tidak punya pahannya, nyangkut, pasti untuk mudahan pasti. Kenapa? Karena banyak ketakutan, banyak sesuatu yang di luar nalar, banyak sesuatu yang di luar logika yang dia tidak bisa pahami itu apa. Ya, karena apa dia tidak bisa pahami? Karena orang ini tipenya penuh dengan keraguan, tidak percaya dengan pengalamannya sendiri. Tapi kalau orang udah meditasi, harusnya dia lepaskan keraguan. Palingnya harusnya punya keyakinan kuat, sadanya harus kuat. Ya, kalau Anda punya sadar kuat, apapun nanti pengalaman Anda, semua cuma pengalaman, nggak ada apa-apanya. Ya, karena ketika kita meditasi ya Bapak Ibu sekalian, ketika mengalami apapun, mau indah seindah apalah, mau seram apa, pas melek, mana dia? Hilang semua kan? Nggak ada apa-apa kan? Iya, memang nggak ada apa-apa. Memang nggak ada apa-apa. Tapi orang selalu mikir, ya takut ini, takut itu, takut ini. Kalau Anda takut, berarti Anda masih nggak paham dengan batin Anda. Kenapa? Karena tujuan kita meditasi salah satunya bukan cuma pengen jadi orang sabar, juga ingin melampaui rasa takut kita ini. Karena jadi masalah ini bukan cuma kemarahan, tapi ketakutan itu jadi masalah. Ya, yang jadi masalah bukan cuma karena banyak keinginan, kebodohan itulah masalahnya. Ya, nanti kalau kita sudah paham, ya maaf bukan ngomong sombong, Anda tidak perlu guru, karena Anda sudah ada dalam diri Anda sendiri. Nanti yang nuntun Anda adalah dhamma. Ya, karena sosok-sosok yang kita lihat itu mungkin mereka benar, mungkin mereka baik, mungkin mereka pintar. Tapi kalau kita yang bodoh, bagaimana? Ya, kan kalau bahasa orang meditasi, nanti guru yang baik akan hadir kalau muridnya sudah siap. Kalau muridnya belum siap, nggak ada guru, nggak ada guru. Agar nanti kita bisa jadi murid yang baik, kita siap. Kita harus bekali diri kita dengan pengetahuan. Ya, makanya ada pariyati, suta banyak, ada pati-pati, praktek. Ya, kita banyak, ada pati beda, penembusan terhadap dhamma. Itu penting sekali. Nah, pariyati buat Bante sangat penting. Tapi kalau cuma belajar, cuma pengen dapat piagam, apa yang dulu? Piagam saya ada 10 ini. Kelas 6 21. SMP 21. Tapi nggak pakai. Ya, mau kuliah, mau kerja nggak pakai. Entah mati kepakai Bante, kepakai. Masuk kuburan masuk peti. Nggak kepakai. Ya, kita belajar dhamma bukan dapat ingin dapat penghargaan, betul nggak? Kita belajar dhamma bukan pengen dapat piagam. Bisa sampai level berapa? 9. Nggak begitu. Ya, kita belajar dhamma ingin punya pengertian benar. Itulah yang paling penting kita belajar dhamma. Ya, kalau kita sudah punya pengertian dhamma, pengertian benar, nanti ketika kita praktek pasti benar. Karena dalam jalan Buddha 8 nomor 1 adalah pengertian benar. Ya,
Oke, itu yang pertama dan kedua. Loba dosa moha, aloba dosa amoha. Mau tanya nggak? Kalau nggak mau tanya, kita bisa lanjut ke rupa wacara ke lokutan. Sudah jelas? Apa jelas? Apa nggak ngerti? Karena ada dua kemungkinan kalau tanya dia nggak ngerti, apa emang nggak ngerti? Mudah-mudahan ngerti ya. Mudah-mudahan paham. Karena kan bahasa saya juga kan nggak susah-susah amat kan ya. Nggak pakai bahasa pagi, nggak pakai bahasa langit. Saya sih yakin ada mengerti. Ya, kan nggak apa. Bahasanya memang keseharian kita. Kayaknya udah catat. Paham? Oh, oke. Biasanya yang nyatat lebih pintar daripada yang nyatat. Atau lebih bodoh nggak tadi di sini. Silakan. Di depan masih kosong. Depan di sini depan. Oke, nanti kita selesai ini kita lanjut ke rupa wacara, arupa wacara. Ya, silakan di sini. Sudah siap ya? Oke. Silakan Pak Adi. Pak Adi kayaknya sih dapat kabarnya jam 9:30 dah. Katanya jam 9:30. Nah sekarang kita ke rupa wacara. Kita ke meditasi ya. Kita ke meditasi tadi kalau Bante bilang ke dasar-dasarnya meditasi sila karakter manusia. Jadi kemarin tadi sudah jelaskan, aku salah itu nanti kalau Anda punya watak begitu percuma lah meditasi. Ya, baca ulang terus enggak. Ya di tempat meditasi pun nanti jadi biang kerok. Nanti biang kerok. Cari masalah terus, sama guru cari masalah, sama lawan dapur cari masalah, sama teman sebelah cari masalah, di kamar apalagi ribut di kamar. Berarti kenyang, jadi panitia. Capek pakai yogi begitu, berantem mulu, jadi biang kerok. Silakan. Nah itu yang tiga itu, ya benar jangan dipakai, Bukan cuma di tempat meditasi, di keseharian juga itu udah nggak usah dipakai. Karena itu sumber masalah dari situ. Kalau Anda kan hidup bahagia, nggak mau punya masalah. Ya tapi kalau nggak mau punya masalahnya, sikapnya masih begitu, wataknya masih begitu, kelakuannya masih begitu, pasti ada masalah terus. Ya mungkin sama orang Anda nggak masalah, tapi apa jadi sendiri Anda bermasalah. Ya ribut terus, konflik terus. Nah, yang kedua, aloba arisanaha, itulah modal besar kita. Sifat kita, makanya Bante selalu bilang kalau kita pengen maju dalam dhamma, kuncinya nomor satu adalah jadi orang baik dulu. Ya, jadi orang baik itu kata kunci. Jadi orang baik dulu, jangan jahat. Anda tahu gak sih jadi orang baik gimana? Gampang gak jadi orang baik? Gampang kok, gampang. Ya, tapi buat yang baik. Kalau buat jahat itu susah, saya biasa jahat. Ini gak enak kalau gak baik. Ya, sakal kalau berbuat jahat saja. Ya, intinya kalau kita mau maju dalam agama, ya orang baik dulu, jangan jahat. Ya, Anda pasti ngerti lah apa itu baik jahat lah, pasti harusnya paham lah. Ya, jangan sirik, jangan dengki, jangan sombong, jangan besar kepala. Pokoknya jangan macam-macam itu yang diaku saya. Ya, kalau Anda lihat di dalam pasti ngerti lah. Ya, aku saya sudah cerita 14. Moha, Ahlika, Anutaka, Udaca, Loba, Niti, Mana, Dosa, Isa, Macariya, Kukusya, Tinamida. Ya, nah itulah itu yang Anda harus paham. Anda ngerti. Kalau Anda sudah punya sifat baik dan berpikir, nanti latihan Anda pasti maju terus. Nggak mungkin nggak maju. Yang ini sama baik. Nah, sekarang kita maju ke meditasi. Meditasi ada dua macam. Ada dua metode. Satu samatha, satu vipassana. Anda sudah dengar ya? Samatha dan vipassana. Anda suka yang mana? Boleh angkat tangan ya, saya mau suka ini.
Yang suka salamatan siapa? Angkat tangan. Udah. Ya berarti sisanya saya anggap suka wipasana. Atau nggak suka meditasi. Nggak mungkin. Meditasi dibagi dua bagian, di sana satu samatha, satu wipasana. Samatha buat apa? Buat apa samatha? Ketenangan. Udah tenang udah kayak gitu. Kalau udah tenang ngapain meditasi lagi? Ya. Udah tenang boleh. Tenang yang kita maksud nggak sama dengan tenangnya samatha. Beda. Ada orang hidupnya serba kecukupan, istrinya baik, duitnya banyak, usahanya bagus, tenang deh. Tenang. Kan istrinya baik, temannya baik, semuanya baik lah. Semua kondisi baik. Tenang nggak? Tenang. Tapi tenang yang kita rasa itu nggak sama dengan tenangnya samatha. Beda. Dia tanpa gejolak. Ya, nanti dia akan kelihatan. Tubuh Anda jadi panggung. Seharian Anda jadi panggung. Jadi samatha itu katanya untuk ketenangan. Ya, kalau vipassana itu apa? Vipassana untuk apa? Kebijaksanaan ya. Anda meditasi mau tenang apa bijaksana? Dua-duanya kalau saya mau. Udah tenang bijak, kan dua sifat. Tenang dan bijak pula. Orang bijak pasti tenang. Ya. Jadi nanti Anda boleh pilih suka Anda ya Pak. Tapi saya bilang kan sudah jelas tadi. Kalau kerja jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Ya, kalau kita bisa kenapa enggak? Seharian aja langsung. Kalau samatha nanti ada yang namanya rupa wacara itu erat kaitannya dengan jana. Nanti kalau Anda mati masih dengan jana cita itu Anda jadi Brahma. Ya. Nggak tahu tuh, rupa Brahma apa rupa Brahma saya nggak tahu. Tapi kalau dengan vipassana nanti ketika Anda sampai puncaknya, Anda tidak jadi siapa-siapa. Rugi. Mereka sudah lama nggak jadi siapa-siapa. Di sini kan saya pernah jadi sesuatu kan. Ya, kalau Anda meditasi masih pengen menjadi sesuatu, Anda main ego enggak? Pengen lebih hebat dari orang, Anda masih main ego. Nggak bisa lah. Nggak bisa lah. Karena selama ini samatha salah paham. Ya, orang pikir samatha itu pencapaian yang paling tinggi. Intinya, aja mereka nggak sadar mereka main ego. Terus sampai jadi berapa? Udah 3, kamu udah? Yang jangan 3, 4 boleh masuk. Karena ini khusus klub setapak. Gak bisa begitu. Saya terima kasih tahu kepada Anda yang sudah meditasi ya. Sebenarnya ketika kita meditasi, harusnya kita sudah berhenti bikin karma. Harusnya. Kalau Anda masih bikin karma, nanti masih akan Anda terjebak dalam samsara lagi. Anda akan lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi. Kalau samatha masih bikin karma nggak? Karena ada yang dituju. Ya, meditasi masih main tamri, betul ya? Kan penting bilang tadi, kita kerja dhamma itu mau kerja sama orang, mau bergaul sama siapa, harusnya di hetuka yang kita pakai, udah nggak ada pamur. Ya, batin kita benar-benar bersih dari palsuan kalau saya bilang. Ya, kita nggak dapat apa-apa, emang nggak mau dapat apa-apa, emang kita udah punya semuanya. Ya, jadi kalau orang meditasi, harusnya sejak awal dia paham bahwa ketika kita meditasi, kita mau berhenti bikin karma. Udah capek bikin karma terus. Ya, emang mesti belum capek. Udah capek. Sebenarnya kalau kita paham, kalau Anda paham alam-alam kehidupan ada berapa ya? 31. Kita pada lahir di mana? 26. Yang 5 nggak masuk. Dewasa 5 nggak masuk. Ada peradaban punya. Kita sudah berputar-putar di semua alam. Jadi rupa Brahma pernah, jadi arupa Brahma pernah. Cuma kelamaan lupa. Iya.
Kita pernah jadi raja, pernah jadi permaisuri, pernah jadi siapa saja. Susah, senang sudah dirasain semua. Udah semua dirasain. Ya. Sekarang mau cari apa lagi itu? Masih mau cari senang lagi? Apa kurang memang senang dari kecil? Enggak. Kalau buat saya senang, aduh saya mudah puas. Dari kecil saya senang sekali. Tapi kalau ada hujan, indahnya enggak buat saya biasa. Kalau hujan gede saya keluar, putih saya belum biru, saya belum masuk. Indah sekali. Senang apa susahnya sih? Ya. Saya bayangin orang-orang saya yang gak punya duit senang, apalagi orang punya duit itu pada ya. Iya, saya bayangin ya. Saya gak punya siapa-siapa senang, apalagi dia punya orang-orang dekat yang dia cintai itu senang banget ya. Harusnya kan begitu, senang itu kan gampang ya. Saya gak punya teman curhat, tapi senang. Anda punya teman curhat, susah. Bingung ya juga. Senang mau udah cukup gitu, senang mau udah cukup. Ya, tenang juga harusnya Anda sudah cukup. Nah, sekarang kita mau tingkatin tenangnya ke yang lebih tinggi lagi. Bukan tenang karena kondisinya sesuai dengan yang kita mau, bukan begitu. Itu mana itu nggak bisa. Nah, tapi tenang yang dimaksud di sini kondisinya seperti apa kitanya nerima. Nah, itulah tenang. Ya, kalau Anda bisa nerima itu, Anda sedang melepas nikmah. Kalau Anda sudah melepas, nanti semuanya enteng, semuanya ringan, karena tidak ada beban. Ya, Anda tidak tertekan lagi oleh siapapun. Tidak ada yang bisa intervensi perasaan Anda. Ya, kenapa? Karena Anda sudah tenang. Tenangnya bukan karena tenang kondisinya seperti yang Anda mau, itu bukan. Tenangnya karena Anda sudah menerima semuanya, baik buruk memang adanya itu. Anda sudah berdamai dengan kenyataan. Nah, itulah tenang. Kalau Anda tenang, kalau punya Anda kabar baik, mungkin di masa lampau, kehidupan Anda yang dulu, Anda memang pertapa, bisa aja Anda akan mengalami faktor-faktor jana itu. Ya, tapi di sini saya bisa bicarakan jana, saya tidak bicarakan jana. Ya, karena takutnya nanti orang meditasi dan dapat jana, takutnya nggak dapat, gila, ya, takutnya. Ya, dari sini saya ingin gabungkan saja, karena ketenangan itu baik sekali. Tapi masih kurang. Kalau bicara tentang perasaan kan ada 3 ya. Kalau disuka ya, kalau di agama kan ada 5. Kita main 3 gitu, atau main 5 juga boleh, nggak apa-apa. Perasaan kan ada 5: suka, duka, somanasa, domanasa, sama upeka. Ya. Terus terang kita semua ingin menghindari duka. Kita ingin semua menghindari domanasa. Kalau Anda ingin menghindari itu, kejadian tadi, loba dosa moha, enggak. Anda pasti bisa dapatkan itu. Ya, Anda pasti akan keluar dari duka dan domanasa. Terus kalau Anda ingin dapat suka, Anda ingin bahagia, jadi orang baik. Ya, Anda berbagi, Anda peduli, Anda penuh kasih sayang, Anda penuh cinta. Anda pasti Anda bahagia. Anda perhatian sama orang lain, Anda ramah, Anda support. Anda temennya banyak pasti. Di mana-mana banyak puisi. Bahagia, bahagia gampang. Ya. Ada satu lagi perasaan yang namanya UPK. Dia melampaui suka dan duka. Dia keluar dari suka dan duka. Namanya UPK. UPK itu keseimbangan batin katanya. Penerimaan itu yang mereka bilang keseimbangan itu. Jadi 3 macam perasaan itu. Ya tentu yang paling tinggi UPK. Ya, ketenangan itu. Tapi tenang masih kalah sama bijaksana. Nanti kalau kita mau bijaksana, nanti kita mainnya bukan ke lupa wacara, mainnya ke utara. Sombong nggak kita ke utara? Enggak lagi. Emang tujuan situ, kecuali belum sampai ngaku tuh sombong. Ya, enggak. Orang kita akan ngebahas dan karena kita memang tujuannya ke situ. Jadi meditasi harus Anda pahami ada 2 cara, satu metodenya samatha, ya. Nah gini ya, Anda coba maju logika Anda ya. Kalau samatha itu objeknya kita yang milih, apa objeknya apa adanya. Masih milih, berarti masih suka-suka ya. Suka-suka gue, ya. Objeknya apa ya, terserah gue milih kan. Nah, coba Anda pahami deh. Kalau samatha itu
objeknya masih suka-suka Anda. Betul ya? Dan kacamata itu Anda punya target pasti. Anda pakai gambar tapi tidak penuh dengan pelepasan. Ya, dari situ nanti kalau Anda pahami, ada lubang mula kita bersekutu. Dia sembunyi di balik praktek spiritual kita. Ya, Anda tidak paham, matilah Anda. Ya, dia tidak kelihatan karena dia pandai berpura-pura. Dia sembunyi, dihaluskan. Ya, seolah-olah kita sudah praktek lama, tapi ternyata kita masih pangku. Ya, belum lah. Jadi kalau samata objeknya yang nentuin Anda sendiri. Kalau vipassana objeknya yang nentuin siapa? Kalau vipassana objeknya yang nentuin siapa? Yang nentuin siapa objeknya? Saya bukan hanya nerima, bukan nerima. Siapa yang nentuin kalau vipassana objeknya? Kenyataan. Benar sebenarnya situasi. Kalau vipassana itu objeknya yang nentuin kenyataan. Ya, bukan Anda lagi yang nentuin, bukan suka-suka Anda. Kalau suka-suka Anda milih yang cocok-cocok aja kan, yang cocok dibuang kan juga. Kalau vipassana, suka nggak suka ini bukan saya yang memilih. Inilah yang disebut hidup sesuai dengan kenyataan. Ya, hidup saat ini, hidup sesuai dengan Dhamma. Kalau Anda bisa hidup sesuai dengan Dhamma, udah sesuai apa juga, semua sesuai. Panas, dingin, gatal, kesemutan, sakit, pegel, ngantuk, semua sesuai. Sudah sesuai dengan kenyataan. Ya, kalau kita sudah bisa hidup sesuai dengan kenyataan, ada masalah enggak? Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Orang udah sesuai dengan kenyataan sih. Ya, tapi banyak orang lari dari kenyataan, betul ya? Banyak orang lari. Nah itulah masalah hidup. Ya, terus kadang-kadang ada orang suka ingin menentukan kenyataan harus sesuai seperti yang dia mau, bisa nggak? Bisa nggak kita menentukan kenyataan harus seperti yang saya mau, bisa? Kalau bisa, saya mau belajar sama Anda. Gimana kok caranya kok nentuin kenyataan? Ya, saya nggak mau sakit, nggak mau lapar. Kalau bisa rebut, jangan tunggu-tunggu. Ya, capek, campur terus. Ya. Bisa nggak kita nentuin kenyataan seperti yang kita mau? Oh, nggak bisa. Ya. Meditasi sedang mengajak kita untuk belajar mengerti anicca, dukkha, anatta. Ya, Anda tidak harus pegang objek yang kekal. Itu apa? Itu nicca. Ya. Nanti kita harus memahami. Ya. Anda meditasi bukan ingin selalu lari dari dukkha, bukan pengen dukkha lagi, bukan pengen buat dukkha lagi. Ya. Anda meditasi pengen keluar dari dukkha. Nanti meditasi dia mengajarkan kita untuk memahami konsep anatta. Walaupun kita penuh Arya Puga, ya. Oh, kita bukan siapa-siapa. Anda tidak punya kuasa untuk menentukan kenyataan. Ya, yang bisa kita lakukan terhadap kenyataan apa? Cuma nerima. Kalau nggak Anda nerima, repot Anda hidup. Pasti masalah terus. Ya kalau masih muda ya mungkin nggak masalah, ntar tua sedikit. Makanya mama yang di belakang. Tanya sama mereka. Kalau mereka nggak nerima, ya, pasti bawa koyo, boleh masuk. Ya. Mas nggak bisa dimana, betul kan Mak? Nah itu kalau kita nggak nerima, nanti hidup pasti di mana-mana dikejar masalah. Sedangkan kita hidup nggak mau bermasalah, dan nggak bermasalah nyari masalah terus mau orang harus sih. Ya, jadi harusnya seperti begitu. Ya, hubungan abhidharma dengan meditasi kalau kita pahami, itu jelas sekali, Karena kalau buat saya pribadi, ya kita meditasi harusnya benar-benar ingin mengosongkan diri. Kalau bahasa agamanya karena ingin sunya, kosong dari apa? Ya kosong dari keres, ya alupa, alusa, kamuhanya kita pulas semua. Kita kosongin, emang kita udah gak menyimpan apa-apa lagi. Semuanya kita lepas, yang baik, yang buruk kita lepas. Kalau Anda bisa seperti itu, saya sih yakin nanti Anda akan jadi orang aneh.
limited edition. Ya. Produknya sedikit, ya, barang langka. Sangat langka, manusia seperti itu langka. Ya, dia hidup, dia melakukan sesuatu, dia berbuat sesuatu, tapi dia tidak mau hasilnya. Aneh ya, ada nggak orang begitu? Kenapa? Karena dia sudah punya segalanya, bukan sombong, mudah punya segalanya. Ya, kalau Anda sudah punya segalanya, ketika Anda berbuat sesuatu, Anda tidak perlu lagi dapat dari apa yang Anda lakukan. Anda sudah punya semuanya. Ya, nah, bagaimana agar kita bisa punya semuanya? Bagaimana caranya? Jangan banyak keinginan. Ya, kalau Anda tidak punya banyak keinginan, punya sedikit keinginan. Ketika keinginan yang Anda mau tidak cukupi, Anda sudah punya semuanya. Ya, contohnya misalnya kayak saya nih. Misalnya saya keinginannya adalah makan sekali aja sekali kamsiah gitu. Misalnya nih, makan sekali aja kamsiah. Pas makan 2 kali, baru kamsiah. Iya kan, pengen sekali doang. Iya. Kemarin nih ya, Pak udah bilang sama pemelihara, oh Ci, bilangnya ya umat ya, besok penting gak mau makan pagi dulu. Pagi banget. Pagi banget sudah. Bukan sih. Gak mau dapet. Aduh, hidup sekarang berlebihan. Sangat berlebihan. Gak mau dapet. Ada yang mau gak dapet. Jadi kalau Anda nanti bisa seperti itu, Anda sudah cukup dengan hidup Anda. Ketika meditasi, Anda nggak minta apa-apa lagi. Ya, kalau Anda sudah tidak minta apa-apa lagi, Anda berhak menjadi pawaris dharma. Ya, karena selama ini kebanyakan kita meditasi masih ada udang di balik batu, cuma bukan jadi pawaris dharma, tapi pengen jadi pawaris materi. Itu ya, coba Anda perhatikan. Ini zaman-zaman kemerosotan gitu. Ya, jadi kalau ada meditasi, apa hubungannya sih abhidharma dengan meditasi? Buat saya itulah hubungannya seperti begitu. Ya, karena ketika kita masuk ke Lokutara, bukan lagi rupa wacara atau wawancara, itu kita sudah jadi manusia lain. Manusia yang berbeda dengan kebanyakan orang. Di satu sisi mereka mengejar, kita lepas. Ya, di satu sisi mereka perlu kebencian, kita perlu cinta kasih, perlu kasih sayang. Di satu sisi mereka burunya luar biasa, kita berusaha belajar jadi bijaksana. Ya. Nah, kalau Anda sudah punya seperti itu, nggak percuma lah Anda pelihara. Ya, nggak percuma lah Anda retret. Nggak percuma Anda punya piagam ada 10 abhidharma. Ya. Nggak percuma Anda belajar sama Saint Jaminda. Kasihan Saint Jaminda belajar capek-capek, ngajar capek-capek, yang diajarnya nggak ngerti-ngerti. Iya, aslinya tampil dia belajar lama di Myanmar, pulang ke Indonesia, dia lihat mengajar, dia ajarin orang-orangnya, iya. Kalau ditanya agak ngerti. Nanti saya akan bilang Saint Jaminda. Asli, murid-murid asing banyak yang ngerti. Karena kita belajar pengen mengerti, ya, bukan belajar pengen dapat sesuatu yang bikin kita jadi bangga. Bukan begitu. Nah, itu hubungannya abhidharma dengan meditasi. Jadi kita pada meditasi nanti larinya ke rupa wacara kita itu samatha, ya. Nanti kalau kita ke rupa lokutara cita itu namanya sana, namanya vipassana. Apa bedanya Bante? Secara dasar, basically-nya nggak ada bedanya. Semua sama tentang pelepasan. Ya, semua sama tentang kesadaran. Enggak lari dari situ. Ya, jadi Anda jangan berdebat lagi ya mau sama tahu vipassana ya. Nah, itu nggak penting. Meditasi enggak berdebat dulu. Ya meditasi aja diam-diam aja kan. Jadi yang nggak meditasi banyak rame di medsos kayak pinter sorangan. Ya, jadi intinya meditasi cuma 2 intinya, satu tentang pelepasan, satu lagi tentang kesadaran. Ini yang paling penting karena banyak orang meditasi masih tidak melepas, masih menginginkan sesuatu. Banyak orang meditasi masih pakai pikiran bukan pakai kesadaran. Ya, jadi Anda harus paham seperti itu.
Itulah hubungan abhidhamma dengan meditasi secara bulatan-bulatan, secara gambar-gambar. Sekarang nanti pengen masuk ke realita. Udah paham belum? Udah jam 10. Sampai jam berapa nih Pak ngomong? Sampai jam 11 atau setengah 11? Setengah 11 atau jam 11? Panitianya mana? Udah biarinlah kita 17 saja. Berarti udah makan pagi, makan sekali cukup, 2 kali kamu. Sekarang berarti mau masuk ke realita. Kalau meditasi bukan teori, meditasi itu praktek. Ya, dan praktek itu harus nampak dalam kenyataan, dalam sikap Anda, dalam perilaku Anda. Ya, kalau Anda mengaku Anda praktek tapi kenyataannya tidak sesuai, Anda harusnya malu karena Anda jadi penipu. Ya, Anda harusnya malu karena Anda tertipu. Iya, kalau itu ada praktek, tapi tingkah kita nggak sesuai, Anda harusnya malu. Ya, Anda harusnya malu. Udah pegang merek Anda, tapi nggak sesuai. Ya, aku ini dokter tapi apa? Ya, aku tentara tapi bukan. Emblemnya palsu. Ya, jadi kalau Anda meditasi masih belum berubah, karakter Anda masih itu aja, tingkah laku Anda mungkin parah. Anda sudah keluar dari dhamma. Salah jalan Anda. Ya. Sekarang saya mau kasih tahu kepada Anda dulu hasilnya dulu. Karena orang selalu tanya saya, Bante, ukuran orang maju dalam meditasi itu apa sih Bante? Ya, kalau Anda tidak abhidhamma sama asing kambingga, Anda harusnya paham. Ada di Sobana Cita. Ada di Sobana Cita. Sobana Cita ada 25 ya. Ada cuma 6. Itu patokan. Itu patokan orang maju dalam meditasi. Bukan maaf ya, bukan cuma maju dalam meditasi. Dalam keseharian praktek dhamma pun patokannya 6 itu. Kalau orang punya 6 itu tidak diragukan lagi, dia sudah praktek dengan cara yang benar. Tapi kalau orang nggak punya itu yang 6, ada yang salah. Salahnya di mana? Yang nggak tahu. Ya, Anda renungkan sendiri aja. Kalau Anda cerdas, pasti Anda tahu salahnya di mana. Ya, apa yang 6 itu? Anda kalau mau catat boleh, kalau mau enggak juga nggak apa-apa. Cuma dengar aja juga nggak apa-apa. Boleh. Nah, kita ke realita. Ke dalam kenyataan sehari-hari. Satu. Anda mau catat di handphone boleh? Boleh. Anda siap-siap nih. Karena ini penting ya buat saya ya. Buat saya ini. Karena nanti saya akan kasih padanannya apa? Bertolak belakang dengan apa? Ya. Ada 6 bentuk-bentuk batin yang kalau kita praktek dengan benar, dia pasti akan kita miliki. Ada di sini. Ada di dalam batin. Ada di Sobana Cita katanya. Di bentuk-bentuk batin yang baik. Satu, maaf ya saya mesti pakai bahasa Pali. Nanti setelah itu saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Satu, pasadi. Pasadi itu tenang. Orang kalau pakai dhamma, kalau sering belajar dhamma, sering berwihara, sering meditasi, dia harusnya tenang. Ya, tenang lawannya apa? Enggak tenang. Ya, masa tenang lawannya bisa? Tenang lawannya nggak tenang itu banyak. Aku salah, dosa mula cita, takut, sedih, kecewa, marah, cemburu, iri hati, gelisah, khawatir. Nah itulah lawan dari tenang, batinnya tidak nyaman. Anda sedih, Anda kecewa, Anda penuh prasangka, Anda punya curiga, baperan lah pokoknya. Ya. Jadi kalau orang latihan batinnya pasti tenang. Ya. Lawan dari tidak tenang. Pengaruh makin dikepis. Orang tenang sama orang tidak tenang kelihatan dari mukanya. Ada. Nanti pikiran bisa menjadi penyakit. Ya. Tapi pikiran bisa menyebabkan penyakit. Bisa. Tergantunglah cacarahan penyakit kita. Nah, satu tenang, pasadi. Kayak pasadi sih kalau di Abhidhamma itu kayak pasadi, cita pasadi. Maksudnya
pikirannya tenang, ya perasaannya juga tenang. Ya. Oh ya, ada apa? Oh mau geser mobil ya, mau apa? Mohon maaf Bapak Ibu ya, ada iklan sebentar. Mobil B1355 VMO. Ada punya nggak? Ada. B1355 VMO. Ya, tolong digeser ya. Ada punya. B2919 BBR. B2919 BBR. Ada yang punya? Setelah Iya. itu bilang. Oh udah. Satu lagi B1189 BFE. Terima kasih Bun. Ya, pusing ya. Karena saya kalau ngomong agak seru di itu suka lupa. Jadi ngomong. Nggak bohong, saya nggak lupa. Pas Adi tenang, kalau dia di dalam itu senang pikirannya, senang tenang batin. Ya, kayak Pas Adi, sikap Pas Adi. Kayak ini bukan tubuhnya, ini kayaknya batin. Yang kedua, lahuta. Kayak lahuta, cita lahuta. Lahuta itu artinya apa ya? Apa terjemahan lahuta kalau jadi dalam? Ada yang dibilang kegembiraan dari bentuk-bentuk batin, kegembiraan dari bentuk-bentuk pikiran, atau perasaan ringan dari bentuk-bentuk batin. Kalau saya lebih senang pakai kata ringan, batinnya ringan, tidak ada beban. Hidupnya tidak ada beban, intinya hidupnya tidak ada beban. Batinnya ringan. Kalau orang pakai kata ringan, batinnya pasti ringan. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa melepas. Tidak ada yang dia pikul lagi dalam hidup. Ya. Jadi kalau orang berpraktek yang kedua namanya lahuta, orangnya batinnya ringan sekali. Dia mudah sekali bahagia. Tidak ada murung-murung dalam hidup. Wajahnya juga nggak murung-murung. Jadi buat dia biasa-biasa. Ya. Ngomong sombongnya, tidak ada lagi yang bisa intervensi perasaan dia. Perasaan dia sekarang tergantung dia. Ya, kalau kita sudah bisa menguasai perasaan Tuhan kita, oh hidup indah sekali. Karena nggak ada orang mau susahkan hidup kan. Ya, kalau dia udah menguasai perasaan dia susah, ya bodohnya dia. Ya, jadi kalau Anda sudah paham, yang dua itu lahuta, dua itu orang itu tenang, ringan, batinnya ringan. Kenapa batinnya ringan? Tidak ada beban, hidupnya nggak ada beban. Ya, nggak ada yang bisa membebani perasaan. Itu yang kedua. Ya, bebas dari tekanan hidup. Itu yang lawan dari ringan apa? Berat. Gak usah kamu ngapain, gak usah disusah. Berat biasa hidup kan. Angkat siap-siap jalan. Cara sendiri kenapa dipikul terus? Iya, ya gampang kan ya. Jadi lawan dari ringan itu hidupnya berat. Cuci piring satu berat. Terus susah capek hidup. Ya, itu dua. Yang ketiga, keempat, anggaplah kembar. Pasadi, lahuta, muduta, kamanyata. Muduta, kamanyata itu anggaplah sama lah, karena dia kalau diterjemahkan mirip-mirip, mirip-mirip. Itu katanya lentur, fleksibel, katanya ya. Dalam kenyataan sehari artinya apa? Dalam kenyataan sehari harusnya nampak orang itu lentur, orang itu fleksibel, orang itu toleran, orang itu mudah menyesuaikan diri, dia mudah mengalah, ya dia tidak nuntut apa-apa lagi. Orang itu kalau bahasa tingginya punya ilmu air, di botol jadi botol, ya di mangkok jadi mangkok, di gelas jadi gelas, bentuknya apapun diikutin aja sama dia. Air nggak pernah konflik sama wadahnya, betul ya. Nah kalau Anda praktek namanya betul, harusnya Anda nggak ribut lagi sama siapa-siapa. Ya, kalau Anda masih ribut, ada yang salah tuh dengan batin Anda. Ya, ada yang salah dengan batin Anda, perbaiki lagi. Ya. Jadi, muduta kamanyata itu
dalam kenyataan sehari-hari kita orangnya toleran. Kalau ngomong sama orang bodoh nggak ngotot, jadi bodoh juga. Udah ngomong sama orang bodoh ngotot tuh berantem kadang-kadang. Jadi kita mudah sendiri, mudah ngerti orang lain. Oh, ya udah dia mah mau nggak apa-apa udah. Kita yang mesti ngerti gitu. Nah itu adalah bukti batin yang dewasa. Dia tidak lagi memaksakan orang harus seperti yang dia mau, tapi dia belajar mengerti kenapa dia begitu. Ya, bukan Anda menuntut lagi kamu harus begini, harus begitu. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau Anda paham, Anda tidak akan menuntut siapa-siapa lagi. Ya, Anda cuma bisa memahami orang memang baru sampai di situ batasnya. Ya, kalau Anda bisa begitu, Anda nggak bakal ribut orang-orang, nggak bakal ribut. Ya, siapapun Anda bisa bergaul, karena Anda bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Bukan merekanya yang harus sesuai dengan Anda. Andanya yang sudah bisa sesuai dengan mereka. Oh asik, hidup begitu asik. Mau tinggal di mana ya nggak bakal ribut. Semuanya jadi teman, semuanya jadi saudara. Nggak ada konflik. Enaklah hidup begitu. Lahuta, muduta, kamanyata. Nah itu dia. Muduta kamanyata itu, ya itu intinya. Jadi Anda harus praktek dharma. Kalau praktek dharma, kalau Anda harus punya sifat itu. Ya. Lentur lawannya apa? Kaku. Jadi orang jangan kaku. Ya, masalah besar kalau Anda kaku, masalah. Jangan mau menang sendiri, jangan merasa benar sendiri, gitu kan? Ya, kalau Anda kaku, aduh ampun, masalah terus. Di mana-mana masalah terus. Karena merasa paling benar sendiri. Yang lain salah, kamu salah. Saya yang paling benar. Udah bodoh kaku lagi. Kaku itu dalam kenyataan sehari-hari ini orangnya egois, orangnya arogan, sifatnya cenderung diktator. Kalau jadi penguasa ya udah begitu, kalau jadi penguasa matilah. Ya. Jadi kaku ini nanti dalam sehari nampak, pasti ribut tuh, pasti debat tuh, pasti berantem tuh, cari masalah tuh. Saya bilang kasih contoh, kalau kita kaku nanti sama pintu pun ribut. Ya, jangan sama orang, sama pintu ribut. Bisa diinfo tinggi berapa kok? Tinggi berapa? Benar? Boleh ikut. Anggaplah 172. Ini orangnya kaku. Saya bikin pintu 171, itu 71,5. Ini orangnya kaku. Bisa nggak masuk pintu? Bisa. Pintu yang salah. Harusnya 173 pantai, jangan 171. Udah tahu saya 172, pintunya 171. Betul ya? Kalau kok kaku nggak bisa masuk. Ya. Cuma setengah senti. Aduh, ampun. Ini orang nggak bisa. Kalau kaku masalah. Tapi kalau lentur, mau bogel setengah meter tingginya, ya saya bikin pintu 20 cm bisa masuk. Bisa. Ya, mau tingginya 10 ya misalnya tingginya 1,20 meter. Saya bikin pintu 10 cm bisa masuk. Gali aja di bawah. Kalau nggak bisa masuk, lewat samping. Pusing. Kalau nggak bisa, jangan masuk. Pusing kan? Kalau kita lentur, nggak ada masalah. Pasti akan selalu ada jalan keluar, pasti. Kalau kita kaku, matilah itu kan. Ya di sini nggak bahagia, mati nggak bahagia, setelah mati juga nggak bahagia. Lalu ribut lagi. Sama siapa ya? Nggak tahu. Sama diri sendiri ya pasti. Ya, nah itu. Tadi lahuda, muda, kamanyata, pakunyata. Yang 5 pakunyata. Pakunyata itu apa ya artinya? Kalau terjemahan dia tidak masih katanya cekatan, kerampi. Maksudnya apa cekatan, kerampi? Dia lawan dari keraguan. Batunya tidak ragu. Apapun yang dia alami ketika dia tesis sekalipun, dia tidak pernah ragu. Dia bisa bedakan dengan pasti ini benar dan ini salah. Cekatan sekali, cepat sekali.
Kalau Bante bilang ini yang termasuk namanya kecerdasan spiritual. Karena dia bisa bedakan dari salah. Karena banyak yogi yang kadang-kadang suka bingung dengan pengalamannya sendiri. Ini benar nggak ya Bante? Oh, nantilah saya ceritain dengan salahnya. Ya, jadi yang namanya Pagunyata itu cepat, terampil. Dia bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana seharusnya dia tahu. Karena dia cekatan sekali. Ya, itu yang terima Pagunyata. Yang kedua wujud kata. Wujud kata itu namanya kejujuran dan ketulusan. Itu yang banyak bilang tadi. Kita meditasi, nggak ada pamrih. Kita praktek dhamma, nggak ada pamrih. Kita berteman, nggak ada pamrih. Kita meningkat hubungan, nggak ada pamrih. Ya, semuanya kan memang ada ketulusan hati di situ, ada kejujuran gitu. Tapi buat saya itu ketulusan hati. Ya, kalau Anda punya sifat itu, nanti ketika Anda praktek dhamma, Anda pakai kualitas di hetuka galau. 3 akar. Ya. Kalau Anda pakai 3 akar itu kualitasnya Anda pasti maju. Anda pasti berubah. Sudah catat ini? Yang lain bisa catat? Ya. Jadi kalau belum, kalau nggak jelas nanti bisa buka di YouTube ada. Hasil juga. Ya. Tadi di Sobana kita Sika yang bagian buatan-buatan berpasangan itu. Ya, jangan cuma hafal tahu tapi nggak ngerti. Udah ya. Nah, 6 itu harus Anda punya agar nanti kita saat meditasi kita bisa buktikan kepada orang-orang bahwa latihan kita itu nggak salah jalan. Ya, karena kita Dhamma Duta yang maju, ya yang masuk Bante kita walaupun kita mungkin nggak ceramah, Anda nggak ceramah, tapi Anda bisa perlihatkan itu di luar sana itu. Agar nanti orang ketika lihat, oh iya dia meditasi jadi berubah, kita orang jadi senang meditasi. Ya, itu Anda jadi Dhamma Duta. Nah itu 6 itu. Nah, jadi meditasi seperti itu ya teman-teman sekalian. Ada 2 macam meditasi, satu samatha, satu lagi vipassana. Tolonglah jangan diperdebatkan mana yang benar dan mana yang salah. Dua-duanya benar, dua-duanya bagus. Cuma masalah parami Anda cocok apa enggak. Satu. Yang paling penting yang namanya meditasi teman. Ya kalau satu yang Anda bilang tadi itu murni tentang pelepasan. Yang kedua murni tentang kesadaran. Paham ya? Nah, itulah kalau orang mungkin meditasi nanti dia akan jalan maju terus, nggak bakal mundur. Ya, makin matang, makin tua, makin matang. Jangan kalau orang berpikir makin matang, kuat busuk. Belum tua itu busuk. Makin makan, ya, banyak belatung. Ya kalau Anda terus latihan tua Anda matang. Matang apanya? Matang relasi. Ya, Anda bisa jadi penyejuk, menjadi kompor beduk katanya. Titik kompor beduk enggak. Kalau Anda sudah mengerti, Anda akan jadi penyejuk. Orang di mana-mana sejuk dekat Anda. Orang di mana-mana damai dekat Anda. Karena Anda jadi penyejuk seperti rindangnya pohon beringin. Kalau orang pakai damai seperti itu, nyaman. Berada dekat orang seperti itu nyaman sekali. Ya, karena orang itu sudah bebas dari kilesa. Mungkin nggak bebas sepenuhnya, tapi dia sudah menghindari kilesa. Ya, enak lah kalau orang bisa seperti itu. Terus yang terakhir berkaitan dengan samatha dan vipassana, saya cuma nggak mau kasih tahu kepada Anda teman-teman sekalian ya. Banyak orang meditasi tapi masih pakai pikiran. Ya, kenapa saya bilang banyak orang meditasi masih pakai pikiran? Karena mereka sendiri yang ngaku sama saya. Ya tapi nggak ngaku sih sebenarnya, tapi dia yang ngomong. Saya tahu, oh itu orang meditasi masih pakai pikiran. Ya, kenapa bisa tahu begitu, Pak? Kalau orang meditasi main perasaan, berarti dia masih main pikiran. Ya, terutama perasaannya suka dan tidak suka. Ya, jadi kalau meditasi masih terjebak di antara suka dan tidak suka, dia sebenarnya sedang tidak meditasi. Dia tidak paham meditasi. Ya, karena meditasi sudah tidak lagi main pikiran. Main apa? Main kesadaran. Main kesadaran. Karena kalau orang masih main pikiran, nanti dia masih bikin karma. Masih bikin karma.
Tapi kalau dia main kesadaran, setidak-tidaknya ketika dia sadar karma itu berhenti. Yang penting dia sadarnya dengan UPK. Ya, kalau dia sadar, setidak-tidaknya saat itu karmanya sedang tidak berproduksi, karena tidak ada cetana di situ, tidak ada niat. Tapi kalau masih main pikiran, main cetana, di situ Anda main karma lagi. Jadi Anda nggak sadar. Ketika Anda duduk meditasi, Anda masih bikin karma baru. Kalau karma baik tidak masalah. Kalau karma buruk, ya. Ada nggak orang meditasi masih mengejar sesuatu? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang meditasi masih menghindar sesuatu? Ada nggak? Ada. Oh, itu berarti main pikiran. Ya. Kalau Anda masih main pikiran, berarti Anda walaupun Anda duduk tapi Anda tidak meditasi. Anda tidak paham apa itu meditasi. Jadi kalau Anda nanti pengen benar-benar meditasi, jangan main pikiran, main kesadaran. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, susah sekali hidup dengan kesadaran. Kenapa? Karena kita udah cenderung jadi budak pikiran. Betul ya? Iya, susah. Karena kita sudah cenderung berkalpa-kalpa jadi budak pikiran. Sekarang kebetulan ketemu, tiba-tiba pengen jadi bijaksana. Oh, nggak segampang itu. Ya, Anda harus belajar hidup dengan kesadaran. Bukan cuma waktu retret, bukan cuma waktu meditasi. Di keseharian lebih banyak waktu yang kita buang. Ya, untuk apa? Untuk mikirin yang gak jelas. Untuk mikirin aku salah. Coba diperhatikan. Ya, jadi kalau Anda ingin nanti Anda bisa paham meditasi, nanti ketika kita meditasi, tolong jangan melibatkan diri Anda dengan pikiran. Ya, kalau Anda masih melibatkan diri Anda dengan pikiran, Anda masih bikin karma. Kalau di bahasa Paticca Samuppada itu kan ada kata-kata awija pacaya sangkara. Ada ya? Awija apa? Awija apa? Tidak tahu apa? Tidak tahu menghentikan karma. Ya, tidak tahu sebab duka. Awijanya apa? Tidak tahu empat kebenaran mulia. Tidak tahu jalan mulia usul 8. Awija. Jadi setiap hari kita tidak sadar, kita tidak tahu bahwa setiap hari kita bikin karma. Makanya kita masih terus terjebak dalam samsara karena awija pacaya sangkara. Ya, masalahnya pemahaman kita tentang sangkara mungkin baru sebatas kata-kata, belum sebatas dalam prakteknya belum. Ya maaf ya teman-teman sekalian, kalau menurut Anda sangkara apa ya artinya? Kalau nggak tahu boleh tanya di Google. Kalau menurut Anda artinya sangkara apa? Bentuk-bentuk pikiran, apa lagi? Apa cuma itu aja? Kalau ada di chatting pagi, chatting sore, katanya ada yang bilang bentuk-bentuk batin, ada yang bilang bentuk-bentuk karma. Kenapa satu kata artinya beda? Beda. Kenapa? Kondisinya beda. Ya, sangkara bisa jadi bentuk-bentuk pikiran, bisa dibilang bentuk-bentuk batin, karena yang mikir nggak ikut campur. Ya, yang mikir nggak ikut campur. Dia cuma dari sekedar bentuk-bentuk pikiran. Dia cuma dari sekedar bentuk-bentuk perasaan. Tapi kalau yang merasa ikut campur, yang mikir ikut campur, jadi karma enggak? Jadi karma enggak? Enaknya ikut campur apa jangan ikut campur? Udah jangan ikut campur. Jangan ikut campur kan gampang kan? Nggak usah ikut campur. Bagaimana kita nggak ikut campur? Jangan main pikiran lagi. Mainnya kesadaran. Karena kesadaran cuma yang tahu. Pikiran adalah sang pencipta. Menciptakan apa pikiran? Tergantung yang mikir. Susah senang dari mana? Dari pikiran. Kalau tenang dari mana? Oh salah. Bukan dari pikiran sih. Kalau tenang dari kesadaran. Iya. Kalau pikiran cuma susah dan senang. Mentok. Kalau kesadaran melampaui susah dan senang. Ya namanya tenang. Kalau kita meditasi mau tenang, ya pakai kesadaran. Kalau itu. Kalau Anda sudah tahu begitu, asiklah Anda meditasi. Tiap hari belajar terus. Ya, lagi ngapa-ngapain juga meditasi, semuanya meditasi. Nah, itulah meditasi seperti itu. Jadi kita ketika meditasi, kita tidak lagi melibatkan diri dengan pikiran, kita tidak lagi melibatkan diri dengan perasaan. Ya,
semua cuma sensasi, selesai. Bisa nggak? Harusnya bisa. Tapi di sini dibutuhkan orang-orang berani. Kalau orang-orang cengeng nggak bisa. Sakit sedikit, pindah posisi. Panas sedikit, nyalain kipas angin. Bikin sedikit, matiin AC. Pusing. Ya, jadi kalau Anda yang mengerti, Anda berhenti dalam arti yang sesungguhnya. Anda tidak bikin karma. Kan asik kalau begitu. Ya, kalau Anda, ya maaf ya, kalau Anda sudah tidak lagi bikin karma, minimal karma yang masuk kan berkurang, ya. Minimal. Jadi masalahnya yang di dalam kan masih banyak. Ya, jangan senang dulu ya. Jangan senang sudah berhenti bikin karma. Ya. Kita mungkin bisa berhenti bikin karma, tapi Tuhannya nanti. Sedangkan kita 24 jam. Misalnya bikin karma lagi. Tapi kalau Anda sudah pasti, mudah-mudahan nanti durasinya tambah panjang. Kalau kita sudah sering-sering tidak bikin karma, intinya Anda bahagia. Ya, satu, Anda bahagia, Anda tidak banyak masalah lagi dalam hidup, tapi masih ada karma yang masih kejar-kejar Anda. Nah, bagaimana caranya membersihkan karma dari dalam? Yang di luar kita sudah monetisir, jangan kasih masuk lagi. Kalau bisa, mudah-mudahan bisa, karena masih ada caranya. Tapi bagaimana kita bersihkan yang di dalam? Bagaimana caranya? Karena yang di dalam masih banyak. Kalau kamu baik, mau nggak? Mau. Yang buruk? Itulah. Jadi kalau Anda nanti ketika Anda yang luas sudah Anda tutup, yang dalam nanti Anda kuras. Bagaimana caranya? Kalau Anda dalam hidup ini, ya mungkin Anda menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Bahkan mungkin bertolak belakang, Anda mungkin merasa sering dijahatin sama orang, Anda disalahpahami sama orang, ya Anda sering mungkin dibuat kecewa, dibuat marah, atau mungkin dibuat menderita sama orang. Kalau Anda mau selesai, sudah jangan dilawan lagi. Ya, jangan ikut-ikutan lagi apa yang dia mau. Disuruh nangis-nangis, disuruh marah-marah, ya, disuruh kecewa-kecewa. Kalau bisa jangan ikut apa yang dia suruh. Bisa nggak? Susah, karena kita senang disuruh-suruh. Ya, kita kan jadi budak pikiran, jadi budak orang lain. Kita cenderung jadi budak dari kehidupan. Nah, itulah kita. Kalau Anda mau nanti yang di dalam selesai, ketika Anda menerima sesuatu yang mungkin membuat Anda tidak bahagia, itulah saatnya Anda sedang dibersihkan dari dalam. Proses pembersihan katanya. Ya, yang di luar sampahnya udah dari masukin, yang di dalam sampahnya di luar, lama-lama kira-kira bersih nggak? Aduh, kalau udah bersih kerja apa lagi kita? Udah bersih, kerja apa lagi? Udah tidur aja. Kerjaan kita nggak banyak lagi. Ya, tinggal berapa langkah 2-3 langkah lagi mungkin selesai. Itu kan itulah yang disebut Arya Punggala ya. Mereka sudah tidak akan jatuh lagi katanya. Karena di sana mereka tidak bersih-bersih aja dikit-dikit. Ya, bersih-bersih naik lagi, bersih-bersih naik lagi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah tahu caranya. Mereka sudah tahu caranya bagaimana tidak bikin yang baru, bagaimana menguras yang lama. Paham ya? Sudah paham, Bante mau pulang. Ini ngapain lagi Bante ngomong? Sudah selesai. Ya, kalau sudah paham, Anda tinggal latihan, Anda tinggal praktek. Karena buat saya yang penting itu latihan, yang penting itu praktek. Kalau ngomong gampang, 1 jam beres, ya 2 jam beres. Tapi kalau praktek 2 tahun belum tentu, ya 20 tahun belum tentu. Bahkan sebelum mati kita nanti Oke ya, berarti ya teman-teman sekalian kita meditasi, kita kerja dhamma, benar-benar kita udah nggak pengen apa-apa lagi. Ya, kita benar-benar tulus, kita benar-benar belajar melepas. Karena mengosongkan semuanya agar kita nanti bisa keluar dari samsara. Mudah-mudahan bisa keluar. Ya, karena masih ada peluang, masih. Karena kalau ada bisa seperti itu, indahlah hidup. Ya, nggak banyak masalah. Hidup semua serba berkecukupan, ya. Kita enggak menolak apa lagi, kita juga enggak menghindari apa-apa, ya. Karena kondisinya memang tidak yang terbuka.
nanti kita lama-lama bisa menentukan kenyataan. Ya, susah juga menentukan kenyataan. Tapi nyatanya lama-lama kita bisa menentukan kenyataan. Susah senang terserah saya. Betul ya? Iya. Kalau sekarang masih susah. Susah senang tergantung orang. Iya, tergantung kantong. Kalau bulan ya susah. Pas bulannya senang. Oke, sudah sampai 10:30 katanya mau acara makan siang. Ya, habis makan siang terus kita katanya mau lanjut lagi. Ya, mau ngapain kita habis makan siang? Mau mengosongkan. Ya, habis makan nih, kita habis makan siang ini kan di sini kan mau ngisi perut nih. Ya, habis itu nanti kita mengosongkan ya di dalam, yang kotor-kotor kita buang. Ya, oke, nanti mungkin Banti nggak bisa lama, karena Banti ada janji lagi. Di jadwal sih katanya sampai jam 5, tadi Banti potong sampai jam 1:30 ada kayak. Jadi kita kalau bisa habis makan nggak ada rehat. Kan katanya ada rehat dari jam 1 ya. Oh nggak bisa lah, udah habis makan masuklah sini. Ya, nggak acara-acara begitu. Ya, habis makan langsung kalau udah selesai masuk lagi, nanti kita langsung praktek. Oke ya, oke materi selesai. Mudah-mudahan atas kesediaan Anda datang hari ini, bersedia mendengar apa yang saya sampaikan. Setidaknya hari ini saya dikasih kesempatan berbuat baik dan ada dharma katanya. Ya. Oke, kita berlimpah jasa dulu. Limpah jasa. Hari ini kita sudah menyiapkan dharma. Ya, hari ini ada masa wenang, kita manggalam teman. Hari ini kita dapat berkah. Kita kasih berlimpah jasa buat seluruh ya. Kasih berlimpah jasa buat orang tua kita yang sudah meninggal. Kasih berlimpah jasa buat sama keluarga, juga buat semua makhluk yang bisa menerima berlimpah jasa. Kita baca ayat awal bareng-bareng ya. Sabe dewa, sabe buta, sabe sata, idam woknya tinang hotu, 3 kali kita akhiri dengan tuang sadati. Andamayang etawa tati adipati danang bana masin. Semoga jasa-jasa ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Semoga sanak keluarga berbahagia.
Semoga jasa-jasa ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga para makhluk yang kasar di bumi, para dewa dan naga yang perkasa setelah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi kita semua selamanya. Satu,